Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Habib Wahid Nugraha dari Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran inflasi menurut Al-Makrizi. Hari ini kita akan membahas pandangan seorang tokoh besar Islam yaitu Al-Makrizi tentang inflasi. Pemikirannya sangat menarik karena beliau hidup di masa terjadinya krisis ekonomi parah di Mesir dan memberikan analisis yang relevan bahkan hingga zaman modern. Adapun latar belakangnya, Mesir abad ke-14 Masehi mengalami inflasi berat di bawah dinasti Mamluk. Terjadi krisis ekonomi karena kebijakan uang yang tidak stabil. Al-Makrizi menulis analisis mendalam-dalamnya karyanya Ighatsat al-Ummah Bikashif al-Gummah. Jadi, Al-Makrizi hidup di masa penuh gejolak ekonomi. Inflasi pada saat itu membuat harga barang melonjak tajam dan masyarakat miskin semakin menderita. Dari situ, beliau menulis karya penting yang mengungkap akar penyebab dan solusi atas inflasi tersebut. Adapun biografi singkat Al-Makrizi. Nama lengkap Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Makrizi. Beliau adalah ulama, sejarawan, ahli ekonomi Mesir. Dikenal karena analisis ekonomi yang tajam dan historis. Beliau memiliki karya utama Ighatsat al-Ummah Bikashif al-Gummah, yaitu pertolongan bagi umat dalam menghapus kesengsaraan. Jadi, beliau bukan hanya ekonom, tapi juga sejarawan dan ulama besar. Pengalamannya di pemerintah membuat analisisnya sangat realistis. Melalui karyanya, ia mencatat berbagai faktor penyebab kemerosotan ekonomi Mesir. Konsep inflasi menurut Al-Makrizi. Inflasi yaitu penurunan nilai uang dan kenaikan harga barang secara menyeluruh, disebabkan oleh kerusakan moral, sistem keuangan rusak, dan kebijakan pemerintahan yang salah. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah moral dan politik. Jadi, Al-Makrizi tidak melihat inflasi hanya dari sisi ekonomi teknis. Baginya, inflasi muncul karena kerusakan moral pemimpin dan kebijakan yang zalim. Jadi, solusi inflasi menurut beliau tidak bisa dilepaskan dari perbaikan akhlak dan pemerintahan. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi alamiah, disebabkan oleh faktor alam seperti gagal panen, bencana, atau penurunan produksi. Yang kedua, inflasi buatan manusia, disebabkan oleh ulah manusia seperti pencetakan uang berlebihan dan korupsi. Jadi, Al-Makrizi membedakan dua sumber inflasi. Yang pertama, wajar karena alam, tetapi yang kedua adalah hasil kesalahan manusia terutama pemerintah. Inflasi jenis kedua inilah yang paling berbahaya karena bisa dihentikan jika pemerintah adil dan bijak.
Adapun penyebabnya inflasi, yang pertama, penggantian uang emas, perak dengan uang tembaga. Yang kedua, peredaran uang berlebihan tanpa nilai real. Yang ketiga, korupsi dan monopoli oleh pejabat. Yang keempat, pajak tinggi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, beliau menyoroti perubahan sistem moneter dari logam mulia ke pulus sebagai pemicu utama inflasi. Ketika pemerintah mencetak uang tanpa kendali, nilai uang turun dan harga barang naik. Ditambah lagi korupsi, sistem pajak yang zalim, dan monopoli perdagangan memperparah keadaan. Selanjutnya, dampak inflasi. Yang pertama, harga kebutuhan pokok melonjak. Yang kedua, nilai mata uang menurun drastis. Yang ketiga, kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial melebar. Yang keempat, kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan hilang. Jadi, dampaknya sangat luas. Tidak hanya ekonomi, tapi juga sosial dan politik. Rakyat menderita, sementara penjabat semakin kaya. Ini menyebabkan instabilitas dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, fenomena yang juga bisa kita lihat di masa kini. Adapun solusi dari Al-Makrizi. Yang pertama, kembali ke sistem moneter berbasis emas dan perak. Yang kedua, pemerintah harus jujur dan adil. Yang ketiga, menekankan korupsi dan monopoli. Yang keempat, mengontrol jumlah uang yang beredar. Jadi, solusinya menekankan integritas moral dan kebijakan ekonomi yang berbasis keadilan. Menurut Al-Makrizi, jika uang didasarkan pada nilai nyata dan pemerintahan adil, maka stabilitas ekonomi akan terjaga. Relevansi pemikiran Al-Makrizi saat ini. Kritik terhadap sistem uang kertas dan digital yang tidak berbasis nilai real menekankan pentingnya kebijakan moneter yang jujur. Relevan dengan masalah inflasi modern akibat pencetakan uang dan utang negara. Walau hidup 600 tahun lalu, pemikirannya sangat aktual. Banyak negara modern mengalami inflasi karena kebijakan moneter longgar. Mirip dengan kritik Al-Makrizi terhadap pemerintah Mamluk dulu. Prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab tetap relevan. Kesimpulannya, Al-Makrizi, ekonom muslim pertama yang menganalisis inflasi secara mendalam. Inflasi disebabkan bukan hanya oleh faktor ekonomi, tapi juga moral dan politik. Solusinya menekankan keadilan, moralitas, dan sistem uang berbasis nilai nyata. Jadi, pemikiran Al-Makrizi menunjukkan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari moralitas. Keadilan dan kejujuran menjadi dasar kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pandangannya bisa menjadi inspirasi bagi ekonomi Islam modern. Sekian presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya bagikan bisa